Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan program Scratch yang saya buat. Saya memilih materi aturan SIN dan aturan COS pada kelas 10 SMA. Skenario pembelajarannya, kita asumsikan bahwa setiap siswa memiliki laptop atau komputer. Guru bisa membawa para siswa ke dalam lab komputer, lalu memberikan siswa link Scratch untuk mengakses program ini. Program ini bernama program ASIC, yaitu program aturan SIN dan aturan COS. Kenapa saya memilih untuk asumsikan bahwa setiap siswa memiliki laptop atau komputer? Karena program ini membawa karakter untuk berjalan ke kanan dan ke kiri ketika mengklik tombol left dan right, dan melompat dengan mengklik tombol up. Di sini saya memiliki 6 backdrop dengan backdrop pertama yaitu perkenalan, 2 diantaranya materi untuk materi aturan SIN dan aturan COS, 1 backdrop untuk contoh soal, 1 backdrop untuk latihan, dan 1 backdrop untuk menu. Karakter utama dalam program ini adalah karakter kucing yang bernama Garfield. Sebenarnya sama, untuk ketiganya ini sama, tapi karena kodenya yang banyak, saya membaginya menjadi 3. Lalu ada sprite utama yang lain, yaitu Hatchling. Di sini sprite Hatchling memiliki kode dalam materi aturan SIN atau COS. Lalu yang lainnya Cloud, yaitu membawa materi untuk list pembuktian rumus nanti akan saya jelaskan untuk setiap kodenya. Program ini dimulai ketika kita mengklik bendera hijau, maka kucing akan berjalan. Maka kucing bisa digerakkan, bisa ke kanan, ke kiri, atau melompat. Kode yang saya gunakan untuk gerak kucing adalah ini. Jika tombol ke kanan dipencet, maka ia akan berpindah X by 10, lalu berganti kostum. Untuk ke kiri sama seperti yang ini, tetapi dirubah menjadi negatif. Dan untuk melompat, saya mengganti Y dengan 100 dan kembali ke posisi awalnya menjadi -100. Ini untuk gerak Garfield. Lalu ceritanya, ini Garfield akan berjalan, dan jika pengguna sudah siap untuk belajar materi ini, maka Garfield harus melompat ke trampolin, lalu ke bell untuk membunyikan lonceng. Jika kita mengklik, maka Garfield bisa digerakkan. Lalu berganti backdrop ke bagian kedua. Pada bagian ini terdapat menu untuk materi contoh soal dan juga latihan. Garfield akan memilih setiap menu dari keempat menu ini yang dijalankan oleh pengguna. Jadi kalau kita ingin ke menu aturan SIN, kita tinggal melompat. Maka backdrop akan berganti ke menu aturan SIN, backdrop blue sky. Pada backdrop ini, Garfield akan menjelaskan apa itu aturan SIN, dan juga nanti akan ditampilkan pembuktian rumus aturan SIN pada list pembuktian. Di sini saya menggunakan kode pen untuk menggambar segitiga sembarang. Kode-kode tersebut terdapat di Hatchling. Untuk kode membuat segitiga sembarang,
saya menggunakan sisi 105, lalu sisinya 135, dan juga 120 dengan panjang atau geraknya 165 langkah, 185 langkah, dan juga 135 langkah. Ini untuk segitiga sembarang. Lalu untuk setiap garisnya bisa dilihat ini. Ini listnya bisa digerakkan. Saran dari teman saya ini ingin digerakkan. Maksudnya bisa melihat semua rumus-rumusnya. Lalu Garfield bisa kembali ke pilihan menu dengan melompat ke awan cloud. Untuk backdrop selanjutnya, Garfield bisa melompat ke aturan kosinus. Di aturan kosinus ini sama seperti aturan sinus. Yang membedakan hanya isi materinya. Semua kode yang saya gunakan sama seperti aturan sinus, yaitu membuat segitiga sembarang lalu dapat list. Listnya akan saya tampilkan ini untuk listnya. Ada list. Untuk membuat listnya, saya menggunakan kode dari variabel ini. Yang pertama, make a list, lalu show list, kemudian adding pada pembuktian. Karena terdapat beberapa list, jadi kita harus sangat jeli untuk melihat ini listnya, pembuktian. Lalu jika kita ingin menghapus salah satu list ini, kita bisa mendelete-nya dengan delete 1 atau berapa. Karena ini ada 10, ini bisa diubah di 1 sampai 10. Kalau ingin mendelete-nya semua, bisa di delete all. Tapi saya ingin ini bisa digerakkan, jadi siswa atau pengguna yang mengaksesnya bisa melihat seluruh pembuktian rumus dari aturan cos atau aturan sin ini. Lalu Garfield bisa kembali ke pilihan menu dengan melompat ke cloud. Setelah itu pengguna atau siswa bisa mengakses contoh soal. Dalam contoh soal ini ada satu list, yaitu list penjelasan. List penjelasan ini akan tampil setiap kita menjawab pertanyaan dari Garfield. Dalam menu contoh soal ini, jika dalam skenario pembelajarannya, saya harapkan guru dapat membimbing para siswa untuk menginput setiap nilai sudut atau nilai sisi, sehingga terdapat interaksi antara guru dan juga muridnya. Misalkan kita ingin mengetahui suatu sisi atau sudut pada segitiga dengan menggunakan aturan sin, maka kita inputkan jawaban sin. Lalu karena sisi yang ingin kita ketahui, maka kita inputkan lagi sisi. Sisi yang ditanyakan adalah sisi A. Berapa besar A? Misalkan 30. Lalu sisi yang diketahui adalah sisi B. Dan berapa panjang B? Kita inputkan 9. Berapa sudut B-nya? Misal 60. Maka panjang dari sisi A adalah 5. Penggunaan dari aturan sin atau cos tergantung sisi atau sudut yang diketahui. Kita bisa menginputkan beberapa nilai dengan sisi atau sudut yang diketahui tadi. Kita bisa kembali ke menu pilihan dengan melompat ke pilihan menu cloud. Di sini kita akan kembali ke menu pilihan. Dan menu yang terakhir kita akses untuk program ini adalah menu latihan. Di sini
Untuk sebelumnya, saya ingin menjelaskan bagaimana rumus-rumus tadi bisa muncul. Rumus-rumus tadi saya fokuskan pada kode-kode pada sprite Garfield quiz. Garfield 2. Di sini rumus-rumus dari aturan sin dan aturan cos. Untuk jumlah rumusnya kurang lebih 18. Di sini saya menggunakan beberapa prosedur untuk untuk menginputkan atau menanyakan sisi sudut dari sisi A, B, C, dan sudut A, sudut B, dan sudut C. Sehingga nanti script dari sprite Garfield 2 ini akan sedikit. Garfield 2 ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri dengan kode yang sama seperti sprite Garfield. Untuk prosedurnya saya membuatnya menggunakan myblock, lalu kode sensing, lalu menambahkan kode set variable dan juga set list. Untuk nanti setiap inputan dari answer atau inputan dari pengguna yang menginputkan nilai bisa ditampilkan pada menu list penjelasan. Untuk rumusnya saya menggunakan rumus aturan sin dan aturan cos dengan beberapa kondisi menggunakan kode if, yaitu jika kita bertanya penggunanya menjawab, maka akan tampil beberapa inputan untuk ditanyakan oleh Garfield. Jika kita mengisi untuk inputan aturan sin atau cos, jika kita mengisi sin, maka akan muncul pertanyaan sudut atau sisi yang ingin diketahui. Lalu jika kita mengisi sudut, maka akan bertanya lagi apakah sudut A atau B atau C yang ingin ditanyakan, ingin kita ketahui juga. Jika kita mengisi A, maka beberapa pertanyaan akan dilontarkan seperti berapa panjang sisi A, berapa panjang sisi A. Lalu pertanyaan lagi, sudut yang diketahui B atau C. Jika kita menjawab B, maka sisi B akan ditanyakan, dan berapa besar sudut B maka akan ditanyakan. Untuk listnya saya menggunakan join karena bisa ditampilkan dalam list penjelasan. Ini masih sama seperti di atasnya. Sebenarnya ini seperti penjabaran dari rumus sin dan rumus cos. Jika ingin diketahui A, maka rumusnya itu atau yang diketahuinya B atau C. Untuk cos sama seperti rumus kode-kode sebelumnya. Jika kita menginputkan sudut, maka yang akan ditanyakan adalah sisi dari sudut dari sisi dari segitiga. Lalu sudut mana yang ditanyakan? Jika sudut A, maka akan muncul rumus sudut A, lalu ini sudut beserta variabel dari inputan oleh user pengguna, lalu hasil dari perhitungan yang diinputkan oleh user pengguna. Lalu sama seperti lainnya, ini bisa sprite Garfield 2 bisa digerakkan untuk kembali ke menu close. Lalu kita berlanjut ke menu latihan. Di menu latihan, kode utama yang saya gunakan terdapat pada Garfield quiz. Untuk kode-kodenya, saya menggunakan broadcast dan juga myblocks. Pada myblocks untuk kembali ke menu utama, ke menu pilihan jika variabel kesempatannya menjadi 0, dia akan kembali ke menu pilihan. Dan di sana terdapat
Jika kita ke sana, maka set variabelnya menjadi 3. Lalu Garfield akan berbicara. Lalu ia akan melontarkan beberapa soal. Soal pertama, lalu soal kedua. Soal kedua ini ada set B to item pick random. Ini maksudnya jika kita ingin sudut dalam soalnya tidak satu sudut, kita misal ingin beberapa sudut yang ingin ditanyakan. Misal kita bisa merandom sudut istimewa, maka sudut istimewa tadi yang akan muncul bisa sudut 45, 60, atau 30. Ini kita membuat list tambahan, yaitu list sudut istimewa. Tampilan listnya dapat 30, 45, 60, 90, 120. Ini jika answer menjawabnya sesuai dengan perhitungan tadi, maka ia akan benar dan kesempatan tidak akan berkurang 1 kali. Dan jika kesempatannya menjadi 0, ia akan kembali ke menu utama. Tapi jika dia menjawab dengan kesempatannya tidak sama dengan 0, maka ia akan berhenti karena terdapat kode stop all. Baik, kita akan coba ke menu latihan. Ada suaranya. Misal kita jawab salah, maka ia akan bergeser ke depan. Ya, jadi tadi jika kita menjawab salah, maka Garfield akan maju ke depan sebanyak 80 langkah dan akan berkurang kesempatannya menjadi -1. Tapi jika jawabannya benar, ia akan tetap di posisinya dan mengatakan beberapa respon. Kita bisa kalau salah, kita bisa kembali ke menu aturan sinus atau aturan kosinus, bisa juga ke contoh soal. Cukup dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.